Pak Sekjen, ini mau bertanya ini. Ya. Berita update nih. Ya, berita update-nya apa itu? Bahwa Roy Suryo CS penangguhannya disetujui. Bagaimana tanggapannya? Gimana? Penangguhannya disetujui. Nah, seperti yang katakan, berarti ini terbukti ya. Yang live hari ini, ya teman-teman, kita telah menerima kabar yang begitu luar biasa sekali hari ini, bahwa mereka telah ditangguhkan. Apa dasar ditangguhkannya? Untuk itu, kami meminta kepada kejaksaan untuk memberikan keterangan jelas apa alasan ditangguhkan. Selamat datang di channel Opini Anak Negeri, channel edukasi yang mencerdaskan masyarakat sesuai fakta dan bukan berita hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sudah pada dengar enggak berita heboh? Roy Suryo dibebaskan kejaksaan. Nah, dari kejadian itu muncul berbagai pertanyaan di tengah masyarakat terkait perkembangan kasus Roy Panji. Sebagian pihak mempertanyakan mengapa hukum berjalan dengan tahapan tertentu, sementara pihak lain menilai semua prosedur telah dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, teman-teman, setiap warga negara kan berhak mendapatkan asas praduga tak bersalah, gitu kan ya, dan perlindungan hak hukum hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Memang benar seperti itu, teman-teman, tapi prosedur hal ini tidak sesuai dengan hukum biasanya. Apabila penyerahan berkas P21 dan barang bukti itu termasuk tersangka itu langsung ditahan di kejaksaan, menunggu sampai sidang pengadilan. Kenapa seperti itu? Ya, bisa saja patut diduga adanya orang kuat dan motif politik dari semua itu. Tapi teman-teman, kita berpikir positif saja. Bisa jadi supaya hukum di pengadilan tetap lancar. Mungkin itu kenapa si Roy ini dibebaskan kejaksaan, supaya kalau ditahan dia mungkin stres ya, ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, seperti kita lihat kemarin gitu ya, baru ditahan 2 hari saja sudah stres. Termasuk si dokter tipu-tipu. Ya itulah. Untuk lebih jelas, mari kita
lihat, simak video reaksi para netizen dan kita akan coba komentari. Mari kita saksikan. Pak Sekjen, ini mau bertanya ini. Ya. Berita update nih. Ya, berita update-nya apa itu? Bahwa Rosimuriel CS penangguhannya disetujui. Bagaimana tanggapannya? Gimana? Penangguhannya disetujui. Nah, seperti yang katakan, berarti ini terbukti ya. Yang live hari ini, ya teman-teman, kita telah menerima kabar yang begitu luar biasa sekali hari ini, bahwa mereka telah ditangguhkan. Apa dasar ditangguhkannya? Untuk itu, kami meminta kepada kejaksaan untuk memberikan keterangan jelas apa alasan ditangguhkan. Ini harus dipertanggungjawabkan. Bahwa hari ini kita membuktikan integritas, kredibilitas hukum hancur secara politik praktis. Ini kami sudah tahu bahwa apa yang terjadi ini kami sudah tahu sebelum ditangguhkannya ini. Ya, kami sudah tahu siapa yang bermain di sini. Kami ucapkan, Bapak, terima kasih Bapak atas permainan Bapak yang begitu bagus. Semoga bangsa ini tetap mampu berjalan sebagaimana mestinya, ya, termasuk hukumnya. Terima kasih telah memberikan kado istimewa kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka pelaku tindak pidana yang menghasut, menghina, bahkan residivis. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya. Biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini, seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Ayo, monggo. Silakan itu dilakukan itu. Jangan lupa itu Pak Presiden. Bisa kasih inisial siapa orang kuat coba? Nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan. Ya, orang kuat itu. Ya, kami tidak mau hari ini, kami tahu, tetapi kami tidak mau hari ini membuka ini di sini. Yang penting biarkan Pak Jokowi yang menyampaikan sendiri siapa orang itu, agar kita semua relawan bisa berbesar hati menerima siapa orang tersebut. Tapi bisa dipastikan di balik Rosimuriel ini ada orang kuat. Pastinya ada orang yang menyetujui penangguhan penahanan ini, karena penangguhan penahanan ini tentu disetujui oleh Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung ini ya katanya backupnya cuma Allah. Ingat Pak Jaksa Agung, Anda akan ditagih. Anda mengatakan bahwa saya tidak takut kepada siapapun. Saya yang membackup saya orang yang paling bukan orang kuat lagi, tetapi maha kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan janjimu akan ditagih. Pak Jaksa Agung, ditagih Anda. Insya Allah ditagih Anda. Ingatlah Jaksa Agung, Anda ditagih. Kami rakyat Indonesia akan mendoakan Bapak agar segera ditagih. Ya, saya setuju dan sepakat, dan patut diduga memang ada orang kuat dari pernyataan relawan Pak Jokowi tadi. Iya, pernyataan tadi sangat beralasan karena proses dari kasus ijazah ini berlarut-larut sampai 1 tahun. Itu patut diduga memang ada motif politik yang sengaja dimainkan untuk membuat kasus ini lama. Jadi ya, dengan tujuan untuk menghancurkan reputasi mantan presiden ke-7 Pak Jokowi. Yaitu ini asumsi dan pendapat dari saya gitu ya. Ya, untuk pendapat teman-teman berbeda ya silakan, karena kita
negara demokrasi, sah-sah saja kita berpendapat. Ya, seperti itu. Senang mendengarkan berita malam hari ini. Penangguhan penahanannya Roy Suryo dan Tiba dikabulkan. Dunia ini ternyata yang cocok pakai kursi roda bukan cuma si Tiba. Polda Metro Jaya dan Kejaksaan pun juga kalau bisa pakai kursi roda rame-rame. Aku udah bilang sama kalian, minta maaf ya. Kalau kalian percaya sama Polda Metro Jaya dan juga Kejaksaan, oke, monggo, silakan. Tapi kalau Opung Parbela sampai kapanpun agak susah percaya sama yang dua ini. Sebelum Roy Suryo dan Tiba betul-betul masuk di dalam kurungan. Aku udah bilang sama kalian, kursi roda itu tanda-tanda itu. Tadi biar tahu kalian ya, Roy Suryo ya ketika digiring dari rumah sakit kepolisian sampai ke Kejaksaan, kalian tengok, lain semangatnya. Iya kan? Kayaknya dia udah tahu dia bakalan bebas. Makanya kemarin biar tahu kalian ya, Opung Parbela menolak ya. Opung Parbela salah satu YouTuber yang menolak mengirimkan papan bunga ke Polda Metro Jaya. Kemarin ada beberapa temanku, aku nggak perlu sebutkan namanya satu persatu, mengirimkan papan bunga ke Polda Metro Jaya. Iya kan? Isinya, terima kasih kepada Polda Metro Jaya. Terima kasih atas penegakan hukum. Terima kasih kepada kepada Kapolda. Kan begitu, ya. Ada yang nanya sama Opung Parbela, ya, salah satu teman dari Opung Parbela. Opung Parbela nggak ngirim papan bunga sama sama Polda Metro Jaya. Enggak, aku nggak akan pernah kirim papan bunga, ya, selama yang namanya Roy Suryo dan Tiba benar-benar masuk kurungan. Ya kan, akhirnya, ya, inilah yang terjadi. Nggak terbuang percuma uangnya. Uangku nggak terbuang percuma. Papan bunga sekali kirim 500.000. Bagus, ku pakai itu untuk ngopi-ngopi sama kawan-kawan di sini. Nah, itu tadi video dari komentar dari para netizen dan para pendukung Pak Jokowi. Dan semoga video ini bisa mencerahkan dan bermanfaat untuk semua warga Indonesia. Ya, jika ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.